Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zidni Husnia Fahrunisa SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi kreatif. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai nilai dan modal penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Mbak Dwi Fitri Febriani NPM 027, dan ada saya sendiri yaitu Rian Alif Tricahyanto NPM 021, dan yang selanjutnya ada Mbak Febri Tiara Nasution NPM 028, dan yang selanjutnya ada Mbak Ayu Nindya NPM 029. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama rantai nilai, yang kedua strategi penciptaan nilai, yang ketiga model-model penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif, yang keempat rantai nilai industri kreatif, yang kelima pendekatan inovasi rantai nilai, yang keenam nilai tambah barang dan jasa, yang ketujuh rantai nilai dalam setiap tahapan komersialisasi. Untuk mempersingkat waktu, presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu rantai nilai. Pengertian rantai nilai itu sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, urutan proses produksi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produksi primer, transformasi, pemasaran, dan sampai pendistribusian kepada konsumen akhir. Pengertian yang kedua yaitu rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengoordinasikan penyedia bahan baku, produsen, pemproses, pedagang, dan distributor dari sebuah produk. Yang kedua yaitu langkah-langkah pemetaan rantai nilai. Yang pertama, tetapkan produk akhir atau final product dan pasar atau pengguna akhir, yaitu apakah produk yang dihasilkan itu dan siapa penggunanya. Yang kedua, buatlah tahapan dari rantai, dengan kata lain tetapkan fungsi yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, buatlah tahapan utama dari pelaku rantai. Yang keempat, bedakan rantai ke dalam cabang-cabang apabila dibutuhkan. Yang kelima, petakan para penyedia jasa atau institusional pendukung. Yang terakhir, siapkan peta matematik yang detail apabila dibutuhkan. Kemudian unsur-unsur dari rantai nilai. Yang pertama, penciptaan nilai. Yang kedua, penyampaian nilai. Yang ketiga, komunikasi nilai. Penciptaan nilai itu adalah suatu penyampaian nilai pada setiap proses rantai nilai. Kemudian penyampaian nilai yaitu penyampaian nilai kepada konsumen. Dan yang ketiga, komunikasi nilai itu adalah penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen bahwa barang itu benar-benar baru, bermanfaat, dan mudah dimengerti. Kemudian peran rantai nilai itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan pada industri. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat dalam rantai tersebut. Dan yang terakhir, berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja ekonomi dari setiap operator dan untuk mengetahui selisih atau margin dari setiap rantai nilai. Selanjutnya, kegunaan dari analisis rantai nilai. Yang pertama, menjadi basis data untuk memulai sebuah perusahaan atau pengembangan. Yang kedua, mendesain dan menyiapkan strategi pengembangan serta perbaikan rantai nilai. Yang ketiga, menyusun model kemitraan yang memberikan benefit yang maksimal kepada semua operator nilai. Kemudian di sini terdapat peta rantai nilai industri kerajinan. Rantai nilai pertama itu nilai dapat diciptakan tanpa melalui koperasi. Nilai tambah dapat diciptakan melalui mulai dari penyediaan input, proses produksi, distribusi, perdagangan, dan hingga barang tersebut sampai kepada konsumen akhir. Yang kedua itu rantai nilai kedua itu adalah nilai dapat diciptakan melalui koperasi. Koperasi dapat berperan multifungsi karena koperasi ini dapat berfungsi sebagai penyedia modal simpan pinjam, penyedia sarana produksi, penyedia input, penerima input, dan pendistribusian output hingga barang atau jasa itu sampai kepada konsumen. Nah, untuk dapat mendapatkan nilai tambah, koperasi selain harus berperan dalam penyedia input, penerima input, produsen juga harus menciptakan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta,
kemudian desain, merek dagang, dan royalti terhadap produk-produk baik yang dihasilkan oleh anggota koperasi itu sendiri maupun di luar anggota koperasi seperti perusahaan-perusahaan kecil yang ada di pedesaan. Nah, untuk menciptakan rantai nilai perlu iklim ekonomi kreatif, dan untuk menciptakan iklim ekonomi kreatif itu perlu dukungan dari beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, dukungan budaya dan sosial, kemudian kejelasan jaminan regulasi dan hukum, dan yang ketiga pengakuan ekonomi. Rantai nilai industri ekonomi kreatif ini yang menciptakan nilai adalah kreasi dan produksi. Nilai-nilai disampaikan dan dikomunikasikan melalui rantai nilai pemasaran. Rantai nilai tersebut perlu dukungan aspek-aspek di atas yang akan menciptakan permintaan dan penawaran terhadap produk-produk ekonomi kreatif. Kemudian di sini ada strategi penciptaan nilai. Strategi yang paling populer saat ini adalah strategi inovasi nilai dari W. Chan Kim dan Rini dan Mark Burn tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Blue Ocean Strategy. Dunia strategi bisnis dibagi ke dalam dua samudra, yaitu Red Ocean dan Blue Ocean. Yang pertama, Red Ocean berfokus pada pertarungan terhadap kompetisi yang sudah ada. Kemudian yang Blue Ocean itu adalah area baru yang diciptakan dengan kreativitas dan imajinasi. Perusahaan menciptakan aturan main sendiri, menciptakan pasar sendiri, dan membuat kompetisi yang baku hantam menjadi tidak relevan lagi. Dari Hardy Purba tahun 2009 108. Blue Ocean ini merupakan sikap untuk melihat kenyataan bahwa jika ingin memenangi persaingan secara elegan, kita harus selalu bersikap kreatif sehingga mampu menciptakan pasar baru yang membawa dan memberi nilai lebih bagi pelanggan. Strategi Blue Ocean ini adalah cara berpikir yang mendorong kita lebih kreatif, menciptakan nilai tambah, dan mampu menciptakan hal baru. Blue Ocean adalah cara berpikir atau a way of thinking, menciptakan hal-hal baru yang membuat khusus atau spesial dan berbeda. Blue Ocean ini menciptakan hal baru berarti perusahaan membuat sesuatu yang bernilai. Hardy Purba 2009 111. Nah, untuk agar tercipta nilai tambah diperlukan kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir ini adalah proses menghasilkan ide, gagasan, atau khayalan-khayalan atau dreams. Hasil dari kreativitas berpikir ditransformasikan ke dalam bentuk inovasi untuk menciptakan nilai pada setiap rantainya. Dengan cara berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah, maka keunggulan produk dan daya saing produk semakin tinggi dan peluang semakin besar. Nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap rantai nilai sangat mudah untuk diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau secara kuantitatif ini dilihat dari selisih atau perbedaan harga jual dan jumlah peminat. Bila harga jual semakin tinggi dan peminatnya semakin banyak, maka secara kuantitatif nilai bertambah meningkat. Kemudian secara kualitatif dilihat menggunakan 3 karakter nilai tambah, yaitu pembaruan atau new, kemudian kegunaan atau useful, dan kemudahan untuk dipahami dan dimengerti atau understandable. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Mbak Ayu. Dalam bidang pemasaran, nilai tambah juga dapat diciptakan menggunakan strategi penciptaan nilai melalui nilai pelanggan yang dikenal dengan model base. Model base memilih-pilih model menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Analisis pelanggan, 2. Penciptaan nilai, 3. Kepuasan pelanggan. Komponen yang ditambahkan oleh Walters adalah pendorong nilai untuk menyetujui pandangan bahwa pelanggan melakukan formulasi kriteria tertentu yang menjadi dasar penentuan nilai yang dikehendaki, di mana pelanggan diharapkan lebih dari satu pilihan. Gambar 4.3 berikut adalah gambar analisis pelanggan, pembentukan nilai, dan kepuasan. Analisis pelanggan dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan situasi penggunaan pelanggan. Bila tingkat kebutuhan meningkat dan situasi penggunaan pelanggan meningkat, hal tersebut harus dilakukan pengendalian nilai untuk menghasilkan manfaat yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Namun demikian, penciptaan nilai juga ditentukan oleh biaya. Peluang dapat diciptakan dari produktivitas berpikir. Produktivitas berpikir muncul dari model intelektual seperti pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap mental, dan nilai-nilai yang dimiliki. Gambar 4.4 berikut adalah gambar model membangun nilai tambah dan daya saing. Pada model tersebut, pendidikan, pelatihan, pengalaman, pembinaan, dan bimbingan dapat memupuk modal insari
atau modal sumber daya manusia, yaitu terdiri dari modal sosial, modal intelektual, modal motivasi, dan modal moral, mental, dan juga sikap-sikap yang positif. Dengan meningkatkan modal insani, maka akan terlahir mindset kreatif dan pola pikir motivasi inovatif yang dapat menghasilkan produk-produk komersil. Agar produk-produk komersil menghasilkan nilai tambah, diperlukan dukungan modal institusional dan struktural serta modal sosial dan budaya. Pada proses komersialisasi dan distribusi inilah muncul nilai tambah barang dan jasa. Dengan demikian, untuk meningkatkan kreativitas inovasian diperlukan input modal insight yang terdiri dari modal sosial, modal intelektual, modal moral, dan modal mental. A. Modal sosial. Modal sosial merupakan modal pertama dan utama untuk menghasilkan modal-modal lain. Modal sosial pada ekonomi kreatif dilengkapi kepercayaan, kejujuran, dan integrasi. Modal ini memerlukan keterhubungan, kemitraan, dan jejaring yang harus dibentuk. B. Modal intelektual. Modal intelektual membentuk pengetahuan dan percakapan untuk menghasilkan ide, visi, dan khayalan-khayalan untuk menciptakan kekayaan intelektual seperti desain, merek dagang, dan hak cipta. C. Modal motivasi. Modal motivasi dapat menciptakan motivasi dan tindakan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Modal motivasi penting untuk melakukan pengembangan. D. Modal moral dan mental. Modal moral dan mental yaitu berupa sikap dan kepribadian, menghargai dirinya sendiri dan orang lain, menjunjung tinggi etika dan kejujuran. Semua yang dikerjakan harus dengan cara yang terbaik dan menghasilkan kualitas yang terbaik. D. Modal spiritual. Modal spiritual adalah modal keyakinan, yaitu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia hanya tinggal berpikir, bertindak, dan menjaga berbagai keseimbangan secara kreatif. Selanjutnya terkait dengan model-model penciptaan nilai dalam ekonomi kreatif. Yang pertama ada model penciptaan nilai dengan cara kreasi dan gagasan. Ada berbagai macam cara kreasi dan menghasilkan gagasan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu yang pertama mengembangkan usaha dan peluang usaha baru. 2. Menghasilkan output baru atau produk baru. 3. Mengembangkan atau mengombinasikan input atau bahan baku. 4. Mengembangkan sumber permodalan baru. 5. Mengembangkan teknologi atau metode atau cara baru. 6. Mengembangkan desain, ukuran, kualitas kemasan, dan 7. Mengembangkan dan memperluas saluran, lembaga distribusi, dan wilayah pemasaran baru. 8. Menciptakan produk melalui proses perbaikan yang terus-menerus. 2. Model penciptaan nilai melalui produksi. Nilai-nilai komersil yang diciptakan oleh industri kecil pada umumnya masih rendah dan didominasi oleh hasil produksi yang monoton. Agar industri kecil dapat menciptakan nilai tambah, perlu dilakukan pengembangan produk yang menekankan pada hal-hal berikut. Yang pertama, pengembangan produk yang berbasis budaya dengan kreasi baru yang beragam. 2. Pengembangan desain produk yang dinamis. 3. Pengembangan standar produk yang sesuai dengan pangsa pasar. 4. Pengembangan produk yang ramah pengguna. 5. Pengembangan produk yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi. 6. Pengembangan standar kualitas produk. 7. Pengenalan lingkungan hidup produk. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Febri. Baik, selanjutnya mengenai model penciptaan nilai melalui distribusi. Secara komersial, produk industri kecil pada umumnya belum memiliki saluran distribusi yang memadai, bersifat lokal, terbatas, menunggu permintaan, kurangnya sarana transportasi dan komunikasi, serta memproduksi tidak berdasarkan pada pesanan. Ini dapat menyebabkan kelebihan produk. Nah, penciptaan nilai melalui distribusi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, mengembangkan jejaring antar industri dengan cara melakukan aliansi, baik dalam penyediaan bahan baku, proses produksi, maupun dalam pemasaran hasil produk. Yang ketiga, mengembangkan wilayah pemasaran. Perlu mengembangkan wilayah pemasaran baru yang dinamis untuk memperluas pangsa pasar. Yang keempat, lebih aktif dalam mengembangkan penawaran produk. Yang kelima, menyediakan alat komunikasi yang cocok seperti periklanan melalui media cetak, media elektronik, media expo atau eksposisi, pameran, dan eksibisi dalam rangka menyediakan komunikasi tentang bisnis. Yang terakhir yaitu pengembangan sentra industri.
Pengembangan sentra-sentra industri ini dapat mempermudah pengenalan produk secara massal ke konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan citra produk. Yang selanjutnya mengenai model penciptaan nilai melalui pemasaran. Nah, model penciptaan nilai melalui pemasaran ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan informasi pasar melalui riset atau pemantauan kebutuhan konsumen. Riset pasar ini dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian, pemantauan kekuatan dan kelemahan pangsa pasar. Pemantauan ini penting untuk melihat keunggulan dan kelemahan bisnis dalam bersaing supaya tetap eksis di pasar. Yang ketiga, mengembangkan promosi dan pameran. Pengenalan produk kepada konsumen melalui jalur promosi dan pameran sangat efektif untuk meningkatkan permintaan potensial konsumen. Yang keempat, pengembangan teknik promosi melalui media elektronik secara massal oleh dinas terkait. Yang selanjutnya adalah model penciptaan nilai melalui inovasi. Dalam ekonomi kreatif, inovasi merupakan sarana untuk meningkatkan nilai tambah dan keunggulan bersaing. Semakin sering berinovasi, maka akan semakin tinggi nilai tambah dan keunggulannya. Untuk menghasilkan nilai tambah, menurut Kotler dan Keller, ada 4 jenis cara berinovasi yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, dengan cara penemuan, yaitu dengan mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Kemudian dilihat dari karakteristiknya, menurut Rogers ada 5 karakteristik inovasi, yaitu yang pertama, keuntungan relatif adalah tingkat kelebihan suatu inovasi. Yang kedua yaitu keserasian atau kontabilitas adalah tingkat keserasian dari inovasi, apakah dianggap konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai. Yang ketiga yaitu kerumitan adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi. Yang keempat, dapat diuji coba adalah tingkat kemudahan untuk diuji cobakan suatu inovasi. Yang kelima, dapat diobservasi adalah tingkat bagaimana tingkat hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Menurut Avanti Fontana, inovasi dalam perusahaan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, inovasi dalam bentuk produk, artinya bahwa yang direkayasa itu adalah produknya. Yang kemudian ada inovasi dalam bentuk prosesnya, yaitu bahwa penemuan itu berupa prosesnya. Kemudian ada inovasi dalam bentuk distribusi, yaitu penemuan itu dalam distribusinya. Kemudian model penciptaan nilai oleh entrepreneur kreatif. Semua langkah untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mencari keunggulan merupakan model penciptaan peluang. Oleh sebab itu, peluang dapat dicari dan diciptakan dengan cara menciptakan ide, gagasan, imajinasi, dan khayalan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan menghasilkan nilai tambah. Kreativitas dan keinovasian ini merupakan modal sekaligus merupakan rahasia dan inti dari entrepreneur. Proses entrepreneurship ini diawali dengan adanya tantangan seperti persaingan, kekurangan, kesulitan, keterbatasan, dan keinginan untuk maju. Tantangan ini adalah permasalahan pokok yang mendasari seseorang melakukan usaha. Nah, dengan adanya tantangan ini, seseorang mulai berpikir mencari jalan pemecahannya dengan cara mencari cara atau metode secara kreatif bagaimana persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi. Nah, setelah menemukan ide dan memecahkan permasalahan ini, kemudian ia akan mengimplementasikan ide-ide tersebut dalam bentuk inovasi. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi mendorong para entrepreneur untuk berusaha kreatif dan inovatif.
Entrepreneur tidak hanya berpikir sesuatu yang baru, tetapi juga melakukan sesuatu yang baru untuk menciptakan barang dan jasa baru. Dengan menciptakan barang dan jasa yang baru ini, maka nilai suatu produk ini akan bertambah. Nilai tambah inilah yang diidentikan dengan daya saing, kualitas, keunggulan, dan peluang. Dalam suatu spiral, para entrepreneur menciptakan daya saing dan memasuki pasar internasional dengan dua proses yang berbeda dalam suatu spiral yang saling terkait. Pertama, dengan ada tantangan, seseorang akan menjadi produktif dalam berusaha. Orang berpikir produktif pasti unggul. Kedua, dengan ada tantangan ini, maka ada usaha pasti ada tantangan. Sekali menemukan tantangan, maka usaha dan tantangan berikutnya akan tumbuh. Tantangan merangsang entrepreneur berpikir kreatif dan bangkit, menghayal, menggagas, mencari jalan keluar dari tantangan hidup. Yang ketiga, seseorang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan orang yang produktif. Orang produktif ini adalah orang yang selalu berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Model penciptaan nilai tambah pada pekerjaan. Penciptaan nilai merupakan gabungan dari imajinasi, kreativitas, empati, dan inovasi. Kreativitas ini adalah bagian terpenting dari persamaan inovasi. Nah, dalam rumusan tersebut, nilai tambah muncul karena adanya imajinasi yang bebarengan dengan kreativitas, gagasan, dan tindak lanjut dengan inovasi sebagai proses penciptaan kebaruan. Jadi, kebaruan adalah nilai tambah. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang model penciptaan peluang melalui penawaran dan permintaan. Model ini dapat dikembangkan dengan cara mengkombinasikan model 1 sampai dengan model 5 tersebut, yaitu dengan strategi pemasaran berbasis karakteristik produk hasil industri kreatif, melahirkan gagasan-gagasan untuk mengadakan pembaruan karakter produk. Selain meningkatkan penawaran supply, juga dapat menciptakan permintaan potensial atau potensial demand. Baik, yang selanjutnya yaitu model penciptaan iklim ekonomi kreatif. Model penciptaan iklim ekonomi kreatif dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya, terutama budaya komersial. Yang kedua, pengembangan sikap sosial yang lebih menghargai karya sendiri dan karya orang lain. Yang ketiga, pengaturan regulasi usaha kecil dan menengah. Yang keempat, perlindungan hukum bagi usaha kecil dengan cara mempermudah pendaftaran hak paten bagi produk yang diciptakannya. Yang kelima yaitu mempercepat pengakuan ekonomi dengan cara mematenkan secara massal produk orisinal Indonesia oleh pihak yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu rantai nilai dalam industri kreatif. Rantai nilai dalam industri kreatif adalah rantai proses penciptaan nilai yang pada umumnya terjadi dalam industri kreatif. Penciptaan nilai dalam industri manufaktur didasari atas standar proses produk massal dan perulangan. Rantai nilai yang menjadi pokok perhatian pengembangan industri kreatif memiliki urutan linear tahapan: kreasi, produksi, distribusi, dan komersialisasi. Yang selanjutnya yaitu tahapan rantai nilai. Ada sedikit perbedaan dengan tahapan rantai nilai yang dirancang oleh CCI, Center of Excellency for Creative Industry and Innovation, yang dimuat dalam Australia Creative Economy Mapping Methodology tahun 2008. Ada 5 langkah rantai nilai, yaitu
pakreasi atau pre-creation, kreasi atau creation, realisasi atau realization, konsumsi atau consumption, pra-penjualan atau post-sale. Pada gambar di atas menunjukkan tahapan UK DCMS Evidence Toolkit Value Chain. Menurut UK DCMS ada 6 tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama creation, yaitu tahapan menggagas sebuah gagasan atau ide. Yang kedua yaitu making, yaitu tahapan memproses dari gagasan yang telah dibuat. Yang ketiga dissemination, yaitu tahapan menyebarluaskan atau menginformasikan dan mengkomunikasikan. Yang keempat yaitu ada exhibition, yaitu tahap mempromosikan. Yang kelima ada preservation, yaitu tahap pemeliharaan atau perawatan. Yang keenam yaitu ada education, yaitu tahapan pemberian pemahaman dan pemaknaan tentang manfaat atau kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu pendekatan inovasi rantai nilai. Menurut Togar M. Simatupang dan kawan-kawan yang dimuat dalam Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa tahun 2007, inovasi rantai nilai adalah suatu pendekatan yang mendorong pihak terkait secara bersama-sama melihat potensi bersama dalam menciptakan dan merealisasikan nilai bagi kepentingan bersama. Ada beberapa langkah dalam pendekatan inovasi rantai nilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap penentuan atau phase of define adalah proses mengenali nilai individu dan diikuti dengan pemaparan jaringan nilai yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua ada tahap desain atau phase of design adalah mengembangkan proposisi nilai dan peta pengantaran nilai bagi pihak yang membutuhkan. Yang ketiga ada tahap distribusi, yaitu phase of delivery adalah tahap pelaksanaan proposisi nilai yang dapat diperoleh dengan realisasi nilai. Yang keempat yaitu diagnosa tahap awal atau phase of diagnosis adalah diagnosa yang melihat apakah ada kelemahan dari inovasi rantai nilai yang telah berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.